Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pada bab-bab yang masih berkaitan dengan keutamaan atau fadhail as-salah, keutamaan salat. Dan kita memasuki bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu fadli intidhari as-salah. Babu fadli intidhari as-salah. Bab tentang keutamaan seorang menunggu datangnya waktu salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu, bahwa seseorang di antara kamu dia tetap berada dalam keadaan salat selama dia ditahan oleh salat. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa shalah, tidaklah ada yang mencegahnya untuk kembali ke keluarganya, ke rumahnya, yakni kepada keluarganya, kecuali salat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang dia duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Dia sholat, kemudian dia duduk menunggu datangnya waktu sholat, dan dia tidak kembali kepada keluarganya sampai menyelesaikan sholat yang berikutnya. Nah, ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia seakan-akan berada dalam sholatnya. Jadi kalau seorang misalnya dia datang di waktu maghrib, sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, kemudian dia menunggu sampai datangnya waktu isya, dan yang mendorong dia untuk menunggu di masjid adalah ingin sholat isya secara berjamaah di masjid itu juga. Nah, maka selama dia menunggu datangnya waktu isya, sejak dia duduk setelah maghrib sampai datangnya waktu isya, ini dicatat sebagai dia dalam keadaan sholat. Nah, bagaimana dengan orang yang menunggu misalnya dari waktu zuhur dia menunggu sampai datangnya waktu asar, atau waktu asar dia menunggu sampai datangnya waktu maghrib, ya, ini suatu hal yang menunjukkan besarnya fadilah dan keutamaan orang yang menunggu
salat setelah dia mengerjakan salat yang sebelumnya. Dia menunggu salat yang berikutnya setelah dia melaksanakan salat yang sebelumnya. Dan dia tetap di masjid, ya, dia tidak kembali ke rumahnya hanya karena ingin melaksanakan salat yang berikutnya. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan perbuatan tersebut. Dan tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk seorang selalu menjaga dan memelihara sholatnya. Dan ketika dia menunggu di masjid, hendaknya dia berniat bahwa dia menunggu di masjid untuk sholat yang berikutnya. Ini harus diniatkan di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan ganjaran, pahala, seperti orang yang sedang mengerjakan sholat. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, juga dari beliau bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Jadi para malaikat itu terus mendoakan kamu atau salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya, yang dia sholat di tempat itu. Malam yuhdith, selama dia tidak berhadas, selama dia tidak berhadas. Ya. Taqul, malaikat itu berdoa, para malaikat berdoa dengan mengucapkan Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah orang ini, ampunilah hamba ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, rahmatilah dia. Jadi ini doa yang diucapkan, yang dimohonkan oleh para malaikat bagi seorang yang dia duduk di tempat sholatnya, ya, ketika selesai dia sholat. Selama dia duduk di tempat sholatnya dan dia tidak berhadas, dia tetap duduk di tempatnya, maka selama itu pula malaikat mendoakan orang tersebut dengan memohon ampunan kepada Allah untuk orang itu dan memohon rahmat Allah kepada orang tersebut. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah orang ini dan ya Allah rahmatilah dia. Nah, ini juga menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang menunggu datangnya sholat, atau seorang yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah dia mengerjakan sholat dan dia tidak bangun dari tempat itu, maka selama itu dia didoakan oleh para malaikat yang mendoakan untuk orang-orang mukminin. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seorang ingin dia didoakan oleh para malaikat, datanglah ke masjid, sholatlah berjamaah, duduklah di tempat sholatmu itu, sampai ya setelah zikir atau berdoa atau membaca Al-Quran di tempat sholat itu. Maka selama itu dia seorang tersebut didoakan oleh malaikat dengan dua permohonan, yaitu dimohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut dan dimohonkan rahmat juga atas orang tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para malaikat. Mereka mengetahui, yakni tentu yang bertugas dalam hal ini, tentang perbuatan seorang hamba, dosa-dosanya, amal kebajikannya. Itu para malaikat membaca, mereka melihat, karena mereka menyaksikan seorang hamba ketika dia berbuat satu amal, baik itu amal yang baik maupun amal perbuatan yang buruk, semua diketahui oleh malaikat yang mengawasi seorang hamba dalam perbuatannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan masjid. Ya, dia adalah tempat yang mulia, maka orang yang duduk di dalamnya
dia mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwa masjid adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Maka seorang hamba yang dia atau hatinya ya mu'allaqun bil masajid, hatinya bergantung atau cinta kepada masjid, ini adalah di antara tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang atau pada seorang hamba. Ketika dia atau kalau dia mencintai masjid, ya, untuk beribadah di masjid, untuk berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Nah, ini menunjukkan kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga tentang keutamaan orang yang menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Ya, dia mendapatkan fadilah, dia didoakan oleh para malaikat, dia sama dengan orang yang murabit, orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian juga dia mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu di tempat sholatnya itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang menunggu datangnya waktu sholat setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Kemudian juga hadis ini menganjurkan kepada kita untuk seorang ketika dia menunggu di masjid itu hendaknya dia tetap menjaga wudhunya. Dia tetap menjaga wudhunya. Ya, supaya tetap dalam keadaan bersuci. Karena dalam hadis ini disebutkan malam yuhdith. Selama dia ya belum batal wudhunya. Dia tetap dalam keadaan bersuci. Lain halnya kalau seorang sudah berniat untuk duduk di masjid, menunggu datang waktu sholat, kemudian memang terpaksa, dia terasa sesuatu, dia ingin buang air, ya atau mungkin dia buang angin, maka tidak mengapa, yaitu tentu keluar untuk berwudu. Ya, dan insya Allah pahalanya tetap dia peroleh sebagai pahala orang yang menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Pahala sholatnya, pahala menunggunya, demikian pula doa dari malaikat, para malaikat untuknya, insya Allah dia tetap mendapatkannya. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya'i ila syatril laili. Kata beliau bahwasanya pernah pada suatu malam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya. Jadi setelah salat maghrib, beliau masuk ke rumah beliau. Kemudian beliau tidak keluar kecuali pada pertengahan malam. Jadi artinya beliau mengakhirkan waktu salat isya. Thumma aqbala alaina biwajhihi ba'da ma shalla. Kemudian beliau menghadap kepada kami setelah beliau salat. Beliau menghadap kepada kami, faqal, lalu beliau bersabda, "Shallan nasu wa raqadu." Ya, bahwa sebagian orang ada yang sudah salat, ya, dan kemudian mereka tidur. Walam tazalu fi salatin mundu intadhartumuha. Dan kalian yang menunggu di tempat ini, ya di Masjid Nabi SAW, ya kalian tetap berada dalam keadaan sholat semenjak kalian menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Karena sebagian sahabat ketika itu, ya setelah sholat maghrib bersama Nabi SAW, mereka tetap di masjid, duduk di masjid, menunggu datangnya waktu isya. Nah, setelah masuknya waktu isya, Nabi SAW tidak keluar. Beliau tetap di rumahnya sampai pertengahan malam. Dan para sahabat ini tetap duduk di masjid untuk menunggu Rasulullah SAW. Kemudian setelah menunggu sekian lama, baru kemudian Nabi SAW keluar.
Ya. Dan ini terjadi pada suatu malam, kata Anas bin Malik. Jadi bukan pekerjaan yang setiap hari, tidak. Tetapi pada suatu saat, pada suatu malam, beliau melakukan hal ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa orang-orang yang lain sudah pada sholat, kemudian mereka sudah tidur, sementara kalian masih tetap di masjid. Yang menunggu sholat. Ya, maka lam tazalu fi sholati. Kalian tetap seakan-akan berada dalam sholat, mundu intadzartumuha, semenjak kalian menunggu datangnya waktu sholat isya tersebut. Nah, ini keutamaan menunggu datangnya waktu sholat. Jadi ini fadilahnya dan keutamaannya adalah dicatat seperti orang yang mengerjakan sholat atau dalam keadaan sholat selama dia menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu isya. Waktu isya itu ada perbedaan di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i, ya, pendapat mereka waktu sholat isya itu mulai dari hilangnya mega merah di ufuk langit ini, yang berakhirnya waktu maghrib, sampai masuknya waktu fajar. Sampai terbitnya fajar. Berarti sudah, kalau sudah terbit fajar shadiq, artinya sudah habis waktu isya. Sebagian ulama mengatakan waktu isya itu batasnya sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Bagaimana kita menghitung pertengahan malam itu? Para ulama menyebutkan cara menghitungnya mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, kemudian dibagi dua. Jadi kalau misalnya azan maghrib itu ya jam 6 sore. Azan subuh jam 4 pagi. Ya, jam 4. Berarti pertengahan malam itu tinggal dihitung. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti kita bagi dua. Pertengahan malam itu berarti mulai dari jam, dihitung 5 jam setelah terbenamnya matahari. Yaitu jam 7, kalau jam 6 itu azan maghrib, maka jam 7, 8, 9, 10, 11. Berarti waktu isya itu hanya sampai jam 11 malam. Adapun selebihnya, yaitu untuk sholat, waktu-waktu untuk sholat di malam hari, tahajud atau witir atau yang lainnya. Ini menurut sebagian ulama. Jadi waktu sholat isya oleh sebagian ulama adalah nisful lail, sampai pertengahan malam. Dan cara menghitung tengah malam itu tadi, seperti yang saya sebutkan, ya, dihitung mulai dari masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari, sampai terbitnya fajar, dibagi dua. Ya, itulah pertengahan malam. Dan itulah batas dari waktu sholat isya. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Adapun mazhab Syafi'i rahimahullah dan yang sepakat dengan beliau, waktu sholat isya itu sampai terbitnya fajar. Ya, kalau terbit fajar berarti sudah habis waktu isya. Nah, oleh karena itu di sini hendaknya seorang jangan menunda-nunda waktu isya. Boleh sholat isya itu ditunda, ya, agak dimundur. Itu juga ada fadilahnya, keutamaannya. Tapi jangan sampai seorang menggampangkan, kemudian dia mengatakan nanti, ya sebelum subuh aku bangun, sholat isya. Ya, sebaiknya kita itu menghindar dari perbedaan-perbedaan para ulama itu. Dengan kita melaksanakan sholat isya misalnya dalam masalah ini, ya boleh diakhirkan sampai ya jam-jam 10 kalau memang di satu masjid sepakat. Tetapi kalau semua kaum muslimin sudah berkumpul di masjid, ya, dan itu lebih memudahkan mereka untuk sholat isya di awal waktu, maka itulah yang dilakukan. Ya, itu yang dilakukan. Meskipun
yang lebih afdal itu mengakhirkan sholat isya. Ya, itu lebih afdal. Tetapi tatkala kaum muslimin yang mereka sudah di masjid, ya, dan mereka cenderung kepada melaksanakan sholat isya di awal waktu, maka itulah yang kita kerjakan, dan ini yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin di hampir seluruh penjuru dunia ini. Ya. Mereka sholat isya pada awal waktunya. Meskipun sebetulnya lebih afdal itu diakhirkan. Ya, namun ya kita melihat realita dalam kehidupan kita, memang kebanyakan manusia atau kaum muslimin mengerjakan sholat isya di awal waktu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang dianjurkannya mengakhirkan sholat isya, kemudian juga dianjurkan menunggu sholat di masjid, ya, sampai datang waktu yang berikutnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara jelas dalam beberapa pelajaran yang lalu. Kita masuki bab yang berikutnya, babu fadli sholatil jamaah. Bab tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidup beliau, ya, ketika beliau di Madinah, ya, itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat berjamaah dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali di akhir hidup beliau ketika dalam keadaan sakit. Bahkan pernah beliau dipapak, dibawa ke masjid untuk sholat, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sholat berjamaah ini adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak usah berbicara atau memperdebatkan tentang pendapat-pendapat para ulama. Apa hukum sholat berjamaah? Karena nanti kecenderungan kita adalah memilih yang kita inginkan. Karena memang ada khilaf di antara ulama tentang sholat berjamaah. Paling tidak ada 4 pendapat ulama tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya. Pertama, pendapat yang lemah, yaitu pendapat Al-Zahiriyah, pendapat Ibnu Hazm dan yang sepaham dengan beliau, bahwa hukum sholat berjamaah bagi seorang laki-laki ini menjadi syarat sahnya sholat. Tapi pendapat ini tidak kuat. Kemudian pendapat kedua, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak wajib bagi sebagian yang lainnya. Pendapat ketiga tentang sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat yang keempat mengatakan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid, bagi seorang laki-laki yang tidak ada uzurnya, tidak ada halangannya untuk sholat di masjid, adalah wajib. Adalah wajib. Ya. Nah, sekarang terlepas dari khilaf di antara ulama tersebut. Sebab nanti kalau kita bicara masalah khilafiyah ini, kadang-kadang jiwa seseorang cenderung memilih yang semaunya. Makanya kita sering mendengar, kalau ada orang diajak, ayo sholat berjamaah, ayo. Nah, saya sholat di rumah saja. Itu kan sunnah muakkadah. Itu kan fardu kifayah. Ya. Kata mereka. Terlepas dari itu semuanya. Mari kita kembali kepada Rasulullah SAW. Kita mengatakan dan meyakini beliau adalah contoh teladan. Beliau adalah pemimpin manusia, umat ini. Ya.
Maka mari kita jadikan beliau sebagai contoh, teladan di dalam kehidupan beliau. Beliau tidak pernah sholat tanpa berjamaah. Sholat ini 5 waktu itu. Ya. Maka jadikan beliau sebagai contoh, niscaya kita akan mengikuti beliau dan tidak memperdebatkan masalah hukum sholat berjamaah. Ya. Tetapi jadikan beliau sebagai contoh teladan. Mengapa kamu sholat berjamaah di masjid? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu jawabannya. Ya. Kecuali orang yang sakit, ada halangan, ada hal-hal yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Ya. Maka insya Allah tidak mengapa kalau ada uzurnya. Tetapi kalau tidak ada uzurnya, maka sudah sepatutnya seorang muslim, laki-laki, dewasa, ya, hendaknya dia sholat di masjid berjamaah. Hendaknya sholat di masjid dengan berjamaah. Dasarnya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Demikian pula kalau seorang mendidik anak-anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, ya mungkin bisa dikatakan pada mereka, bahwa sholat berjamaah ini adalah ajaran Rasulullah SAW, para sahabat beliau, mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kecuali kalau ada uzur, kalau ada halangan secara syar'i yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dan demikian, maka kita kesampingkan tentang pendapat-pendapat ulama fikih dalam masalah sholat berjamaah. Jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Dan demikian akan menggerakkan hati kita untuk selalu sholat berjamaah di masjid karena mengikuti junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholat berjamaah memiliki keutamaan. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah menulis bab khusus, babu fadli sholatil jamaah. Bab tentang keutamaan sholat berjamaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Ya, lebih afdal 27 tingkatan. Ini keutamaan salat berjamaah. Ini salah satu dalil dari ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Di antara dalil mereka ini. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Lebih utama 27 kali 27 derajat daripada salat sendirian. Nah, nanti juga di dalam hadis-hadis ini ada hadis-hadis yang menunjukkan salat berjamaah itu wajib hukumnya. Yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan salat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki akil balik yang tidak ada uzurnya, hukumnya wajib. Juga akan disebutkan beberapa hadis di dalam bab ini yang dipakai oleh ulama-ulama tersebut sebagai landasan tentang wajibnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salat seseorang secara berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi, akan dilipat gandakan pahalanya atas salatnya di rumahnya.
Wa fi suqihi, dan di pasarnya. 25 dhif, 25 derajat, 25 kali lipat. Di atas disebutkan 27. Dalam hadis ini disebutkan 25. Ya, maka intinya adalah 27 kali lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Yang demikian itu bahwasanya seseorang kalau dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dia tidak keluar dari rumahnya menuju masjid kecuali sholat. Yang menyebabkan dia keluar adalah karena panggilan sholat itu. Nah, maka orang yang demikian keadaannya, berwudu dari rumahnya, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid, ya, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darjah. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah menuju ke masjid itu, melainkan diangkat satu derajat kemuliaan baginya. Setiap satu langkah. Wa huttat anhu biha khati'ah. Dan dihapus satu dosanya. Setiap satu langkah itu. Dihapus satu dosa yang dimilikinya. Fa'idha shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi. Dan apabila dia sholat, maka para malaikat terus mendoakannya. Madama fi musallah, selama dia berada dalam sholatnya, ya, malaikat mendoakannya. Malam yuhdith, selama dia belum batal wudunya. Taqul, para malaikat mengatakan dalam doa mereka, Allahumma salli alaihi, ya Allah, muliakan hamba ini. Allahumma salli alaihi, ya Allah, muliakanlah hamba ini. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah hamba ini. Wala yazalu fi salatin mantadhara shalah, dan orang itu tetap berada dalam keadaan salat selama dia menunggu datangnya waktu salat yang berikutnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah yang fadilahnya besar, dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah itu poin per poin. Ada 27 kali lipat. Karena sebab apa? Disebutkan sebab-sebabnya. Dari orang yang sholat berjamaah. Mengapa lebih mulia, lebih afdal 27 kali daripada orang yang sholat sendirian? Nah, beliau menyebutkan di antara sebab-sebabnya. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kalau seorang langsung berwudu dari rumahnya. Berwudu dari rumahnya dan wudu yang sempurna. Langkah-langkahnya itu mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Faqal, lalu orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, jadi yang bertanya ini siapa? Orang yang buta, yang tidak bisa melihat, tidak bisa melihat jalan. Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Saya ini tidak punya orang yang bisa menuntun aku untuk ke masjid. Ini karena buta. Dan tidak ada orang yang menuntunnya untuk ke masjid. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Nah, orang yang buta ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang buta tersebut agar dia sholat di rumah.
Jadi ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang menuntun aku ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah. Tolong berikan aku keringanan untuk sholat di rumah. Farakhasalahu. Pertama kali Nabi alaihi salatu wassalam memberikan keringanan, ya, kepada orang ini untuk sholat di rumahnya, karena tidak ada yang menuntunnya menuju ke masjid. Falamma walla da'ahu. Ketika orang ini membalikan punggungnya, dia akan pulang. Ketika dia akan kembali ke rumahnya, maka da'ahu faqala lahu. Maka Rasulullah SAW memanggil orang itu. Ketika dia akan kembali, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, faqala lahu. Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apakah kamu mendengar suara azan yang menyeru kepada salat? Qala na'am. Kata orang buta itu, iya, aku mendengar suara azan. Qal fa'ajib. Fa'ajib. Kata Nabi SAW, maka jawablah panggilan azan itu. Artinya datanglah ke masjid. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, ini di antara dalil yang digunakan sebagai landasan para ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki akil balik yang tidak ada uzurnya adalah wajib. Salah satu dasarnya adalah hadis ini. Karena seorang buta tidak ada yang menuntunnya ke masjid, tetap diperintahkan oleh Nabi alaihissalam untuk sholat di masjid. Apalagi seorang yang matanya terbuka, matanya bisa melihat terang benderang, ya, maka sudah seyogianya dia yang lebih pantas untuk diwajibkan sholat di masjid daripada orang yang buta ini. Nah, kalau pada orang buta Nabi SAW menyuruh dia untuk datang ke masjid sholat berjamaah, apalagi seorang yang tidak buta. Makanya ini salah satu dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid adalah wajib bagi seorang yang tidak ada uzurnya untuk sholat berjamaah di masjid. Yang diambil dari hadis ini adalah wujubu sholatil jamaah. Sholat berjamaah itu wajib bagi setiap orang yang mampu untuk datang ke masjid, ya, meskipun dia seorang buta, meskipun tidak ada orang menuntunnya, ya, hukum sholat berjamaah wajib karena Nabi SAW mengatakan, ya, apakah kamu mendengar azan? Asami'tan nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Kata orang itu, iya. Wajib, maka datangilah. Nah, jadi ini dasar atau dalil dari hadis Nabi SAW yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan atau yang berpendapat hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya adalah wajib. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa seorang ketika dia bertanya tentang sesuatu, hendaknya dengan terperinci sehingga jelas apa yang diinginkan. Jangan bertanya tentang hal yang global, ya, hal yang terperinci sehingga jawabannya jelas dan maksudnya jelas. Ya. Makanya Nabi alaihissalam bertanya pada orang itu tentang mendengar. Apa kamu mendengar suara azan? Iya, katanya. Para pemirsa dan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah wa qila Amr bin Qais al-ma'ruf bi ibni Ummi Maktum al-muadzin radhiyallahu anhu annahu qala dari Abdullah ibnu Ummi Maktum, atau disebut dia namanya adalah Amr bin Qais, ya, dikenal dengan ibnu Ummi Maktum. Beliau salah seorang muadzin Rasulullah SAW. Itu ada dua. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum.
Ini dua muadzin Nabi alaihissalam. Nah, dari Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam wassiba." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kota Madinah ini banyak al-hawam. Al-hawam itu binatang-binatang yang berbisa. Itu al-hawam. Seperti ular, kalajengking, atau yang lainnya. Wasiba, yaitu binatang buas. Ya. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada binatang-binatang berbisa. Ya, juga ada binatang buas. Ya. Ini kata Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ingin untuk meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak sholat di masjid berjamaah. Faqal, maka kata Nabi alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Apakah engkau mendengar seruan hayya 'alas shalah? Ayo datanglah kepada salat. Hayya 'alal falah, ayo kemarilah untuk menuju kemenangan. Ya. Fa hayya halla. Kalau kamu mendengar hal tersebut, fata'al, maka datanglah. Ya. Datanglah. Jawablah panggilan itu. Kalau kamu mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hadis ini juga tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Bahwa seorang yang buta meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat berjamaah karena faktor-faktor tadi. Ya. Yang pertama karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Yang kedua karena ada binatang-binatang berbisa. Ya. Tapi Nabi SAW tetap menyuruh untuk datang dan mengerjakan sholat berjamaah. Maka jelas dengan dalil-dalil ini ya bahwa seorang laki-laki yang tidak ada uzurnya, dia hendaknya ya bahkan ya wajib untuk sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yani demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Sungguh aku benar-benar ingin ya untuk memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar. Tsumma amura bis salati. Kemudian aku menyuruh untuk mengerjakan salat. Fayu'addan laha. Kemudian dikumandangkan azan untuk salat tersebut. Tsumma amura rajulan faya umma an-nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin salat bagi kaum muslimin. Tsumma ukhalifu ila rijalin. Kemudian aku pergi melihat orang-orang yang tidak salat. Yang tidak salat berjamaah. Fauharriqu alaihim buyutahum. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, ini beliau sudah berkeinginan demikian. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya adalah wajib. Karena apa? Karena Nabi SAW mengancam dengan membakar rumah-rumah mereka. Orang-orang yang tidak mau sholat. Ya. Apa yang menghalangi beliau membakar rumah-rumah mereka? Tentu banyak. Dalam rumah-rumah mereka itu tidak hanya orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Tetapi ada istri-istri mereka, ada anak-anak mereka, ada harta benda mereka. Ya.
maka tentu beliau tidak akan melakukan hal ini. Tetapi ketika beliau mengatakan, sungguh aku telah bertekad untuk menyuruh seorang muadzin mengumandangkan azan ketika masuknya waktu sholat, kemudian menyuruh orang-orang untuk sholat, dan menyuruh seorang memimpin sholat, kemudian aku pergi untuk memeriksa rumah-rumah yang di sana ada orang-orang yang tidak sholat, aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, ketika beliau mengatakan aku bertekad, ini menunjukkan penekanan ya tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki dewasa yang tidak ada uzurnya untuk sholat di masjid, agar dia sholat berjamaah di masjid. Nah, di sini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah yaitu celaan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Ya. Bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Berjamaah di masjid tentunya. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu ancaman Nabi alaihissalam akan memberi sanksi kepada orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ini menunjukkan bahwa penekanan untuk sholat berjamaah di masjid ada sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini mengandung yaitu peringatan dari Nabi alaihissalam kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan. Makanya ada uzur-uzur yang dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Ada uzur, alasan syar'i yang menghalangi seorang dari sholat berjamaah itu ada. Kalau memang ada alasannya untuk tidak sholat berjamaah, silahkan. Ada alasannya. Tetapi kalau tidak ada alasan, hanya karena malas, hanya karena ini dan itu, hal-hal yang tidak syar'i, maka ini tidak dibenarkan. Seorang meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang orang yang lebih mulia boleh menjadi makmum bagi orang yang di bawahnya. Ya. Orang yang lebih mulia boleh menjadi makmum orang yang di bawahnya, di sisi kemuliaan. Dan ini pernah terjadi. Pernah terjadi yang mana Abu Bakar Siddiq didatangi oleh Bilal. Karena ketika itu Rasulullah SAW sedang mendamaikan perselisihan yang terjadi pada satu kabilah. Sementara sudah masuk waktu sholat. Rasulullah SAW belum datang. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, silakan Anda memimpin sholat berjamaah. Ketika Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar Siddiq memulai sholatnya Allahu Akbar, takbiratul ihram, tiba-tiba Nabi SAW muncul, datang. Kemudian Abu Bakar Siddiq mundur dari menjadi imam, dan beliau mempersilahkan Rasulullah SAW untuk menjadi imam. Rasulullah SAW ketika itu memberikan isyarat kepada Abu Bakar Siddiq agar tetap menjadi imam, tapi beliau tidak mau. Beliau tetap mundur, lalu kemudian Rasulullah SAW maju dan menjadi imam. Nah, di sini dari kejadian ini menunjukkan bolehnya seorang yang lebih mulia, yaitu Rasulullah SAW, dalam hal kasus ini menjadi makmum bagi seorang yang di bawahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dari mana diketahui? Karena Nabi alaihissalam tetap menyuruh beliau menjadi imam. Tapi Abu Bakar Siddiq, beliau tidak mau. Ya, jadi kalaupun misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meneruskan sholatnya menjadi imam, dan Nabi alaihissalam berada di belakangnya sebagai makmum, itu pun sah sholatnya.
namun Abu Bakar Siddiq tetap mundur dan Rasulullah SAW yang maju menjadi imam. Nah, ini diantara dalil tentang dibolehkannya seorang yang lebih mulia menjadi makmum bagi seorang yang di bawahnya. Ya, bagi seorang yang di bawahnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sholat itu, sholat yang wajib, hendaknya diawali dengan azan. Karena azan adalah pertanda telah masuknya waktu sholat. Maka dianjurkan atau diperintahkan, bahkan hukumnya wajib. Azan untuk sholat berjamaah itu di satu komunitas kaum muslimin itu harus azan. Tidak boleh sudah masuk waktu tidak ada yang azan. Ini tidak dibenarkan. Harus ada yang azan sehingga kaum muslimin mendengar dan mengetahui bahwa telah masuk waktu sholat. Jadi hendaknya sholat itu diawali dengan azan. Karena azan ini adalah pengumuman telah masuknya waktu sholat. Dan fadilah orang yang azan itu besar. Ya, fadilah muadzin itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah orang yang mengingatkan manusia, mengingatkan kaum muslimin akan masuknya waktu sholat. Oleh karena itu, orang muadzin itu adalah seorang yang dipercaya oleh kaum muslimin. Dia tidak boleh gampangkan masalah azannya. Dia harus memperhatikan betul kapan masuk waktu sholat. Karena dia yang menentukan. Artinya, dengan azannya, kaum muslimin mengetahui bahwa telah masuk waktu sholat. Makanya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa muadzin itu adalah mu'taman. Dia orang yang dipercaya oleh umat ini sebagai yang mengumumkan masuknya waktu sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman, pada siapa yang ingin agar dia bertemu dengan Allah di hari kiamat esok sebagai seorang muslim, falyuhafidh ala haula'is salawat, maka hendaknya dia menjaga solat-solat itu, solat lima waktu. Haitsu yunada bihinna, yang mana solat-solat itu diawali dengan panggilan, diawali dengan azan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, karena sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mensyariatkan sunanal huda, yaitu perkara-perkara sunnah-sunnah itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Wa innahunna min sunanil huda, dan bahwasanya sholat 5 waktu itu yang diawali dengan azan ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya atau sekiranya kalian sholat di rumah-rumah kalian, ya, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, seperti atau sebagaimana orang yang memang sengaja meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, la taraktum sunnata nabiyyukum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah, ajaran, tuntunan nabi kalian. Jadi orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berarti dia telah meninggalkan salah satu di antara tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum, dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, berarti kalian akan tersesat. Jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, telah melihat kami para sahabat ketika itu. Wa ma yatakhallafu anhuma wa ma yatakhallafu anhunna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku telah melihat orang-orang
yang meninggalkan sholat 5 waktu itu, meninggalkan sholat berjamaah, tidak ada yang meninggalkannya kecuali illa munafiqun, kecuali orang munafik ma'lumun nifaq. Orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi. Dan kadang-kadang dahulu ada orang yang dibawa ke masjid. Yani untuk sholat berjamaah. Yuhada bainar rajulaini. Dia itu dipapak, ya, dipegang oleh 2 orang. Ya, hatta yuqama bis-saffi, sampai dia dibawa masuk ke dalam shaf. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu qala, dan dalam sebuah redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abdullah bin Mas'ud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah yang itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min sunanil huda as-salat fil masjid alladhi yu'adzanu fihi, dan sesungguhnya di antara sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang merupakan petunjuk dari Allah taala adalah salat berjamaah di masjid yang dikumandangkan azannya. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu di dalam berpegang teguh kepada petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu petunjuk beliau, ajaran dan tuntunan beliau adalah salat berjamaah 5 waktu. Ya. Salat berjamaah 5 waktu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Mereka para sahabat, atau anjuran untuk apa? Al-muhafadzah ala salawat. Kita diperintahkan untuk betul-betul menjaga salat yang 5 waktu ini. Kita menjaga, ya, waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ketika kita mengerjakan salat. Karena salat 5 waktu termasuk tuntunan Rasulullah SAW yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat dahulu mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali kalau ada uzur. Ada alasan syar'i yang dengannya mereka boleh meninggalkan salat berjamaah. Kalau seorang yang meninggalkan salat berjamaah di zaman mereka dan tanpa alasan, kata Abdullah bin Mas'ud adalah orang munafik. Jadi orang yang meninggalkan salat berjamaah itu salah satu sifat dari orang-orang munafikin adalah meninggalkan salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Ya. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara ciri sifat orang-orang munafikin itu, kalau mereka hendak sholat dengan malas. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Kalau mereka diajak untuk sholat, mereka bangun atau mengerjakan dengan malas. Ya. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kebanyakan mereka munafik itu, bahkan semua mereka orang munafik itu, yura'unan nas. Ketika mengerjakan sholat 5 waktu itu hanya riya. Demikian pula amal-amal lainnya. Itu hanya riya supaya dilihat oleh manusia bahwa mereka mengerjakan sholat. Padahal sebetulnya tidak dari hati mereka. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu di antara sifat-sifat orang-orang munafikin. Nah, berarti bahwa kalau seorang sholat di rumah, sementara dia pada hakikatnya mampu untuk ke masjid, berarti dia telah menyelisihi salah satu di antara tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi kalau ada orang yang sholat di rumahnya, padahal dia mampu untuk sholat di masjid, tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berarti kalau dia lakukan hal itu, dia sholat di rumahnya, artinya dia menyelisihi sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita supaya kita tidak menggampangkan atau meremehkan masalah sholat berjamaah di masjid. Ya, jangan gampangkan, jangan remehkan. Hendaknya kita memberi contoh, apalagi kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Kita sebagai contoh dalam rumah tangga untuk sholat berjamaah. Sehingga dengan demikian nanti anak-anak kita pun demikian akan ikut sholat berjamaah. Tetapi kalau seorang gampangkan, remehkan, ya, kemudian dia dengan seenaknya meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ini dampaknya pun akan terlihat pada anak-anaknya. Wong ayahnya tidak sholat di masjid, bagaimana anaknya sholat di masjid? Ya, maka jangan gampangkan, jangan remehkan masalah sholat berjamaah. Dan ciri orang, di antara tanda dan sifat orang munafik itu adalah meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Kemudian ada di sini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam berpegang teguh kepada sunnah-sunnah, ajaran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka tidak remehkan. Mereka menghormati, memuliakan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa Islam telah sempurna. Dengan wafatnya Nabi Alaihissalam, Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada kekurangan dalam Islam ini. Oleh karena itu tidak perlu menambah-nambah perbuatan. Tidak perlu melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Apalagi dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Karena Islam sudah sempurna. Sudah sempurna. Allah yang menyempurnakannya. Rasulullah SAW yang telah menyampaikannya secara penuh. Oleh karena itu sesuatu yang sudah sempurna ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena Nabi SAW telah mengajarkan sunan al-huda. Semua tuntunan, ajaran, pedoman yang merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan telah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Maka Islam tidak memerlukan bid'ah-bid'ah baru dalam agama ini. Ya, sudah cukup, sudah sempurna, dan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati semuanya. Hadis terakhir dalam bab ini, wa an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihim syaitan. Tidaklah tiga orang, ya, tidaklah tiga orang berada di sebuah komunitas, sebuah desa, sebuah komunitas, ataupun mereka berada di padang pasir, di luar kampung mereka. Tidaklah tiga orang tersebut, jika mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah, ya, berarti qad istahwadha alaihim syaitan. Berarti mereka telah dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihim artinya istaula alaihim. Berarti mereka telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jama'ati. Maka hendaknya kalian senantiasa selalu berjamaah.
Ya, selalu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Karena sungguhnya serigala itu kalau memakan itu seekor kambing yang menyendiri dari sekawanan kambing. Yang menyendiri yang dimangsa oleh serigala. Adapun kalau berkumpul, serigala itu takut. Makanya kita dianjurkan selalu sepakat, selalu berkumpul, berjamaah. Ya, karena kalau orang menyendiri itu, nanti yang menjadi serigala adalah syaitan. Syaitan yang memangsanya, ya, kemudian menjauhkan dia dari jamaah kaum muslimin. Nah, ini adalah bimbingan dari Nabi SAW bahwa seorang atau 3 orang, ya, kalau mereka pergi atau berada di satu tempat, ya, mereka atau bepergian, hendaknya mereka tetap sholat berjamaah. Yang diawali dengan azan, kemudian iqamah. Kalau mereka jamak sholatnya karena perjalanan, maka ketika mereka ingin menjamak sholat mereka, antara zuhur misalnya dengan asar, itu 1 kali azan dan 2 kali iqamah. Iqamah bagi masing-masing sholat. Azan cukup 1 kali. Demikian pula kalau seorang ingin menjamak maghrib dan isya, cukup 1 kali azan, 2 kali iqamah untuk masing-masing sholat. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang upaya syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam, untuk menjerumuskan manusia kepada kelalaian. Ya, dia terus berusaha bagaimana manusia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikuasai oleh syaitan adalah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghafil. Itulah mereka yang akan dikuasai oleh syaitan. Adapun orang selalu mengingat Allah, selalu bersandar pada Allah, selalu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, maka insya Allah dia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita anjuran untuk sholat berjamaah. Meskipun mungkin 2 orang, ya, dalam bepergian atau di satu tempat, ketika mereka tidak mendapatkan sholat berjamaah di satu masjid bersama kaum muslimin, maka tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang syaitan, ya, dia itu tidak mampu kepada satu jamaah. Ya, dia akan mampu untuk menjerumuskan seseorang yang menyendiri. Itu akan dikuasai oleh syaitan. Tapi kalau seorang itu dengan teman-temannya, ya, dan bersama kaum muslimin yang lainnya, maka dia akan tetap dijaga dan terpelihara dari godaan dan tipu daya syaitan. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian selesai bab tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang bab tentang anjuran untuk sholat berjamaah. Dalam hal ini penekanan sholat subuh dan sholat isya. Semoga bermanfaat. Aku lihat Allah Ta'ala a'lam. Kami kembalikan kepada pembawa acara Abu Lukman agar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jawa Timur. Pertanyaannya Ustaz, bagi seorang wanita Ustaz yang biasa sholatnya di rumah, syarat-syarat atau alasan apa saja yang membolehkan dia untuk mengakhirkan sholat isya Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaannya sangat jelas. Dan yang perlu dipahami dalam masalah ini, wallahu a'lam, yang dimaksud dengan mengakhirkan sholat isya, ini terjadi di zaman Nabi SAW, dan ini termasuk hal yang disebutkan oleh beliau, yaitu dalam hal berkaitan dengan jamaah satu masjid, ya, suatu masjid yang
Di situ ada sholat berjamaah oleh sekelompok orang laki-laki. Nah misalnya di dalam sebuah komunitas, satu jamaah di sebuah masjid, mereka sepakat, ya, sholat isya diakhirkan. Misalnya biasa jam 7, diakhirkan sama jam 9 misalnya. Itu boleh saja. Kalau memang itu disepakati oleh jamaah di masjid tersebut. Tetapi karena pada umumnya di masyarakat kita, jamaah ini bermacam-macam, ya, kaum muslimin, bermacam-macam ya, profesinya, dan pada umumnya lebih cenderung untuk mengawali sholat isya di awal waktu. Maka itu yang terjadi. Tetapi misalnya ada satu komunitas, di satu kompleks perumahan misalnya, semua sepakat, ya, mereka punya masjid di situ, ya, sholat berjamaah diakhirkan, maka itu lebih utama. Kalau mereka sepakat. Tetapi kalau ada yang keberatan, janganlah. Ya, kalau ada yang keberatan, jangan. Kalau semua sepakat, silakan. Itu lebih utama dan lebih baik. Adapun wanita, wallahu a'lam, ya memang saya belum mendapatkan satu dalil tentang masalah ini, ya, yaitu apa alasan bagi mereka untuk menunda sholat isya mereka. Apalagi wanita dengan pekerjaannya, kesibukannya, terkadang mereka juga harus tidur lebih cepat, ya, maka tidak mengapa mereka mengawali sholat isya mereka, ya. Jadi apa yang ditanyakan tentang wanita alasan apa untuk mengakhirkan sholat isya, wallahu a'lam, saya tidak atau belum bisa menjawabnya. Tapi yang jelas bahwa itu kembali kepada yakni orang itu sendiri, ya. Kalau memang dia bertekad, dia berniat, ya, untuk mengakhirkan, silakan diakhirkan. Tapi tetap lebih utama mungkin dia mempunyai tugas dan pekerjaan yang mana dia mengawali sholat isyanya di awal waktu. Karena dengan demikian bisa bangun di malam hari untuk sholat berjamaah bersama, untuk sholat, dia bangun di malam hari untuk misalnya sholat tahajud atau sholat witir dan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru. Bertanya Ustaz, di dalam hadis telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai seorang sahabat yang meminta uzur untuk sholat berjamaah di masjid dengan pertanyaan apakah ia mendengar azan. Pertanyaannya Ustadz, apakah itu berarti orang yang tidak mendengar azan karena rumahnya jauh diperbolehkan untuk sholat berjamaah di rumah Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaannya bagus sekali dan itu betul. Seorang misalnya tinggal jauh dari masjid, dia tidak mendengarkan adzan. Sebetulnya dengar adzan itu yang dimaksud di sini mendengar dengan telinga. Dalam arti tanpa pengeras suara. Ya. Pengeras suara ini baru ditemukan. Ya. Jadi kalau seorang misalnya tinggal di tempat yang jauh dan dia tidak mendengarkan adzan, ya, atau kalaupun dia mendengarkan adzan tapi tempatnya jauh, ya, sekian kilo dari rumahnya, maka wallahu a'lam, ya, dia boleh sholat di rumahnya, mungkin berjamaah dengan istrinya atau anak-anaknya. Ya, silakan juga ditanyakan pada ustadz yang lainnya. Jadi memang demikian. Kalau seorang memang tidak mendengar suara azan, ya bukan karena ketiduran, tapi memang tidak mendengar jauhnya tempat tinggalnya dari masjid, maka dia dibolehkan wallahu a'lam sholat di rumahnya, ya, baik dengan istrinya atau sholat sendirian di rumahnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kami angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Silakan, sudah masuk. Mohon maaf tampaknya terputus. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan, Ustadz, apabila seorang ibu ingin mengantarkan anaknya yang berumur 6 tahun, Ustadz, untuk sholat berjamaah di masjid, dengan lokasi masjid tidak jauh dari rumah. Namun, bapaknya memang ada halangan sehingga tidak dapat ke masjid. Apakah boleh seorang ibu mengantarkan anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah di masjid dengan izin bapaknya? Dan adakah batasan-batasan untuk seorang ibu tersebut saat mengantarkan anaknya? Dan apakah ibu tersebut boleh berjamaah di masjid atau sebaiknya sholat di rumah saja?
Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentang masalah yang ditanyakan ini, jika memang seorang ayah dia berhalangan, kemudian ibu itu pada dasarnya memang wanita itu pada dasarnya boleh saja sholat di masjid. Ya, tidak mengapa. Hanya saja lebih afdol, lebih utama dia sholat di rumahnya. Tapi kalau misalnya dia ingin mendidik anaknya yang usia 6 tahun, belum balik, maka dia pada saat itu, ya di saat suaminya uzur, dia ingin sholat di masjid, ya, kemudian membawa anaknya, maka insya Allah tidak mengapa. Dia sholat berjamaah bersama kaum muslimin, ya, di masjid itu. Meskipun tidak lebih afdal daripada kalau dia sholat di rumahnya. Karena memang seorang wanita lebih utama sholat di rumahnya. Jadi tidak mengapa insya Allah dia mengantarkan anaknya dalam rangka mendidik anaknya untuk sholat berjamaah di masjid dan membiasakan diri sholat berjamaah di masjid. Sekaligus ibunya juga sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Silakan, Bapakmu. Izin bertanya, Ustaz, mengenai sholat rawatib, Ustaz. Jadi kita mau mengerjakan sholat rawatib di waktu sholat subuh, Ustaz. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Tapi kita sampai mesin mendapati imam sudah sholat, Ustaz. Nah, jadi apakah bisa kita mengerjakan sholat rawatib ini setelah sholat subuh, Ustaz? Kemudian di sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kita sampai di masjid muadzin sedang azan. Nah, apakah kita bisa langsung sholat rawatib sedang muadzin azan, Ustaz? Karena kalau nanti nunggu selesai azan nggak dapat itu 4 rakaat, Ustaz, sebelum zuhur. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama tentang sholat qobliyah subuh. Ya. Yang pertama, jika jarak antara azan dan iqamah di waktu sholat subuh itu cukup bagi kita untuk sholat qobliyah subuh di rumah, baru kemudian kita ke masjid dan kita sholat berjamaah sholat subuh, maka itu lebih utama. Tetapi misalnya iqamahnya itu agak cepat di masjid, maka kita ketika azan, atau sebelum azan atau ketika masuk waktu subuh, ya kita langsung ke masjid. Begitu selesai azan, langsung sholat qobliyah subuh. Adapun seorang kalau misalnya dia ingin melaksanakan sunnah, apa sunnahnya? Yaitu sholat sunnah lebih utama di rumah. Maka dia sholat qobliyah di rumah, sholat subuh, qobliyah subuh di rumah. Tapi dengan konsekuensi, jika dia sampai di masjid, imam sudah memulai sholatnya, maka sebaiknya dia tinggalkan fadilah itu. Sholatlah di masjid. Ya. Begitu azan langsung ke masjid. Sampai di masjid, selesai azan, langsung sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Karena setelah itu akan iqamah. Supaya kita mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya, supaya kita mendapatkan takbiratul ihramnya imam, jadi kita tidak terlambat. Ya. Jika memang waktunya singkat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang qobliyah duhur. Sini disebutkan 4 rakaat. Apakah boleh seorang dia datang ke masjid, masih adzan duhur, dia langsung sholat qobliyah duhur? Karena kalau menunggu adzan selesai, ya biasanya waktu hanya sedikit yang diberikan. Tidak mungkin bisa melakukan 4 rakaat. Hanya bisa dapat 2 rakaat. Maka wallahu a'lam, kami mengatakan dalam hal ini, seorang ketika itu dia datang ke masjid, ikutilah atau jawablah adzan. Ya, jawab adzan, sampai selesai adzan, sholatlah qobliyah zuhur. Dapat 2 rakaat, ya cukup, alhamdulillah. Kalau bisa 4 rakaat, itu lebih baik. Ya, tapi kalau seorang datang kemudian sedang adzan, dia langsung sholat qobliyah zuhur,
ini juga ya hilang fadilah mendengarkan azan. Jadi kita berbuat semampu kita, ya, yaitu kalau datang azan sedang dikumandangkan, ya kita seyogianya tidak langsung sholat, kecuali kalau hari Jumat, Jumat, ya. Tapi kalau hari biasa kita menunggu azan selesai dikumandangkan, baru kita sholat zuhur. Kita dapat 2 rakaat, alhamdulillah, cukup 2 rakaat. Kalau setelah itu langsung iqamah, ya kita langsung berjamaah. Ya, jadi karena mendengarkan azan, menjawab azan juga mempunyai fadilah yang besar. Nah, oleh karena itu, wallahu a'lam, saya melihat kalau datang di masjid, azan sedang dikumandangkan pada waktu zuhur yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, jadi Anda menunggu sampai azan selesai dikumandangkan, kemudian kita membaca doa. Setelah azan baru sholat 2 rakaat. Kalau dapat 2 ya sudah alhamdulillah. Dapat 4 ya juga alhamdulillah. Jadi semampu kita lah. Ya. Ini sehingga kita mendapatkan dua-duanya. Dapat fadilah azan dan dapat juga keutamaan untuk sholat qobliyah zuhur. Meskipun hanya dua rakaat. Ya, meskipun hanya 2 rakaat. Ini mungkin yang lebih utama. Wallahu a'lam. Jadi itu yang dapat saya jelaskan dalam masalah ini. Atau yang ketiga, ada alternatif. Ya mungkin kita sebagai jamaah di masjid itu bisa memberikan masukan kepada DKM, ya, atau kepada imam, supaya diberikan waktu yang cukup untuk orang sholat sunnah, ya. Jadi ditentukan waktunya. Jangan semaunya imam, semaunya muadzin. Tapi dilihat, dikasih berapa menit supaya orang cukup untuk buang air, berwudu, untuk sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya kita bisa berikan masukan kepada DKM, kepada takmir masjid dalam hal ini. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz, dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita di pagi hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustadz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Dan mari kita hidupkan dan terus kita hidupkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita istiqamah di atas iman dan Islam, istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi alaihi wasallam. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.